Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Bu Alvira Rosadian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 untuk semester ganjil. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab 3 yang berjudul Menyusuri Nilai Dalam Cerita Lintas Zaman, bagian ke-1. Dengan poin A yaitu mengidentifikasi ide dan makna kata dalam hikayat, dan poin B yaitu membandingkan karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton video ini hingga selesai. Poin A yaitu mengidentifikasi ide dan makna kata dalam hikayat. Apa itu hikayat? Hikayat ialah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Seperti gambar yang ada di layar, itu adalah beberapa contoh hikayat. Buku hikayat Pangeran dan Putri Nusantara dan Hikayat Majapahit itu adalah contoh buku dari hikayat. Sekarang kita akan belajar bersama-sama menyimak teks hikayat untuk memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi yang berbentuk hikayat. Yang pertama, coba kalian baca teks hikayat yang berjudul Saijan dan Ikan Todak pada link deskripsi yang sudah saya sediakan pada kolom deskripsi. Setelah kalian membaca, coba kalian gunakan tabel berikut ini untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang penting dalam cerita Saijan dan Ikan Todak, mulai dari siapa, isi teksnya, kapan, apa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, setelah kalian mengidentifikasi, gunakan isian pada tabel kalian itu untuk membuat ringkasan cerita yang terdiri atas minimal 200 kata. Jadi setelah kalian membaca teks Saijan dan Ikan Todak tadi, buku teks hikayat ya, kemudian kalian identifikasi pada tabel yang sudah ada di slide sebelumnya tadi. Setelah itu kalian ringkas atau kalian persingkat cerita tersebut minimal 200 kata. Setelah itu jawablah pertanyaan berikut. Berdasarkan penggalan cerita pada hikayat Saijan dan Ikan Todak berikut, sifat Datu Mabrur apakah yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca? Siang malam ia bersemedi di batu karang, di antara percikan buih, debuh ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Selanjutnya, bagaimana perasaan si Ikan Todak saat muncul ke permukaan dan memperkenalkan dirinya kepada Datu Mabrur? Apakah kalian setuju dengan sikap Raja Ikan Todak yang menyerang si Datuk Mabrur? Katakan setuju atau tidak setuju, kemudian jelaskan alasan kalian. Selanjutnya, tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Datu Mabrur ingin memiliki pulau yang dapat ia tinggali dan kuasai. B. Datu Mabrur dapat mengatasi serangan Ikan Todak. C. Ikan Todak menyerang Datu Mabrur karena telah sengaja menyakiti pasukannya. D. Saijan berarti saling membantu.
Dan E. Proses munculnya daratan baru dari dasar laut terjadi sejak tengah malam hingga pagi hari. Kalian tentukan pernyataan mulai A hingga E mana yang benar dan mana yang salah. Kalian checklist pada tabel di samping. Apakah benar atau salah? Sekarang kita menuju ke poin B, yaitu membandingkan karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen. Kalian tentu sudah memahami apa itu cerpen dan apa itu hikayat, apa perbedaannya, karakterisasi antara hikayat dan cerpen. Untuk mengidentifikasi karakterisasi dan plot pada hikayat, coba kalian baca hikayat yang berjudul Hikayat Si Miskin pada link di bawah. Sudah saya sediakan linknya, kalian bisa klik di deskripsi bawah. Kemudian setelah itu gunakan tabel-tabel berikut di bawah ini untuk mengidentifikasi hal tersebut. Mulai dari nama tokoh yang ada pada Hikayat Si Miskin, kemudian karakter si tokoh, kemudian masalah yang dihadapi si tokoh dan cara tokoh untuk menyelesaikan masalah. Di sini kalian baca secara detail dan teliti, kemudian kalian identifikasi menggunakan tabel di layar. Selanjutnya, uraikan plot cerita dalam teks Hikayat Si Miskin secara kronologis dengan mengisikan kata-kata ke dalam setiap kotak yang ada di layar. Kalian dapat menambahkan kotak jika memang dirasa perlu. Jadi kalian baca dulu teks Hikayat Si Miskin, kemudian kalian isikan kata-kata di dalam setiap kotak ini secara kronologis. Setelah kalian membaca, kemudian kalian isikan, kalian identifikasi plot ceritanya, jawablah pertanyaan ini. Yang pertama, apakah setiap tokoh memiliki porsi yang sama dalam cerita untuk digambarkan karakternya? Jika tidak, tokoh mana yang mendapatkan porsi lebih banyak? Coba jelaskan bagaimana alasanmu. Yang kedua, adakah keterkaitan antara tokoh dan cara mereka menyelesaikan masalah? Lalu mengapa? Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika si miskin ini tidak jujur menyampaikan kepada istrinya bahwa mempelem yang didapatnya itu kali pertama dari pasar? Apakah hal tersebut akan mempengaruhi cerita? Yang keempat, apakah kalian setuju dengan sikap istri si miskin yang menolak mempelem yang dibawa suaminya dari pasar? Lalu, mengapa? Kemudian yang kelima, jika kalian menjadi si miskin, apakah kalian akan melakukan hal yang sama saat diminta istrinya meminta mempelem raja? Jelaskan alasan jawaban kalian. Selanjutnya kita akan membandingkan karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen. Coba kalian baca cerpen yang berjudul Tarian Pena pada link deskripsi yang sudah saya sediakan pada kolom deskripsi. Setelah itu, bandingkanlah karakterisasi dan plot antara cerita Hikayat Saijan dan Ikan Todak, Hikayat Si Miskin dan cerpen Tarian Pena. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini sebagai pemantik. Sajikan dalam sebuah tabel. Pertama, bagaimana latar belakang tokoh mempengaruhi cerita? Kedua, sudut pandang apa yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan cerita? Dan yang ketiga, bagaimana alur dibangun dalam cerita? Setelah kalian melakukan analisa, coba bandingkanlah hasil analisis kalian dengan pembahasan berikut ini agar dapat memahami perbedaan hikayat dengan cerpen. Di sini kalian akan memahami perbedaannya, perbedaan
hikayat dan juga cerpen. Coba kalian bandingkan dengan hasil analisis pembahasan berikut ini. Hikayat sebagai bagian dari cerita rakyat tentu tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Melalui kehidupan yang diangkat dalam cerita, hikayat menyajikan tak hanya hiburan, tetapi juga nilai-nilai kebaikan yang dapat diambil hikmahnya oleh pembaca. Nilai-nilai tersebut dapat kita lihat dari pola tingkah laku, pola berpikir, dan sikap-sikap tokoh dalam cerita, baik yang dideskripsikan dalam cerita maupun dinarasikan dalam ucapan-ucapan si tokoh. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra, termasuk hikayat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sastra, termasuk hikayat, terdiri atas nilai pendidikan, religius, moral, dan nilai sosial. Yang pertama adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Yang kedua, nilai religius merupakan nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. Yang ketiga, nilai moral, yaitu suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Kemudian yang terakhir adalah nilai sosial yang berkaitan erat antara hubungan individu dan individu lainnya dalam satu kelompok. Agar kalian lebih memahami terkait nilai-nilai yang terkandung pada karya sastra termasuk hikayat, pelajarilah contoh analisis nilai yang terdapat pada cerita hikayat Saijan dan Ikan Todak pada tabel di layar. Berikut adalah tabel yang berisi analisis nilai yang terdapat pada cerita hikayat Saijan dan Ikan Todak, mulai dari nilai pendidikan, religius, moral, dan sosial, dan penjelasannya terkait konsep nilai dan kutipan teks yang ada pada hikayat Saijan dan Ikan Todak. Sekarang tugas kalian adalah menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat si miskin, seperti contoh tabel yang ada di layar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait bab menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman bagian ke-1. Pada pertemuan selanjutnya saya akan membahas bab yang sama pada bagian kedua. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.